Sistem keuangan atau financial system merupakan lembaga-lembaga yang membantu penyesuaian antara tabungan seseorang dan investasi orang lain. Sistem keuangan mempunyai lembaga-lembaga yang mengkoordinasi antara penabung dan peminjam. Lalu, apa saja sih lembaga-lembaga yang ada pada sistem keuangan? Yang pertama ada pasar keuangan dan yang kedua ada perantara keuangan. Pasar keuangan merupakan lembaga di mana seseorang yang menabung dapat secara langsung menawarkan pinjamannya kepada peminjam. Di pasar keuangan terdiri dari dua pasar penting. Yang pertama ada pasar obligasi. Obligasi adalah surat utang atau sertifikat uang yang menyatakan pinjaman. Lalu yang kedua adalah pasar saham. Saham merupakan laba oleh perusahaan atau tanda kepemilikan dari perusahaan. Perantara keuangan merupakan lembaga keuangan yang dimana penabung secara tidak langsung dapat meminjamkan dananya kepada peminjam. Contohnya adalah bank. Bank menyimpan dana dari penabung untuk dipinjamkan lagi kepada peminjam. Lalu yang kedua adalah reksadana. Reksadana merupakan lembaga keuangan yang membelikan lagi sahamnya atau penjualan dari sahamnya untuk membeli portofolio saham ataupun portofolio obligasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabungan atau saving. Tabungan atau saving merupakan suatu aktivitas di mana seseorang menyisihkan sebagian uangnya untuk dikumpulkan atau disimpan dalam suatu tempat atau lembaga perbankan yang penarikannya dilakukan dengan syarat tertentu sebagai simpanan yang dapat dipergunakan untuk rencana di masa yang mendatang. Nah, jenis-jenis tabungan atau saving dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada tabungan nasional. Tabungan nasional sendiri adalah tabungan total pendapatan dalam perekonomian yang tersisa setelah membayar konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah. Kemudian ada tabungan swasta atau private saving. Tabungan ini berisi jumlah penghasilan yang tersisa setelah rumah tangga membayar pajak dan membayar konsumsi masyarakat yang dilakukan. Nah, yang ketiga ada tabungan public saving. Tabungan publik adalah jumlah penerimaan pajak yang tersisa setelah pemerintah membayar untuk pengeluaran belanja. Oke. Selanjutnya sedikit berbeda dengan sebelumnya, yaitu ada surplus anggaran dan defisit anggaran. Nah, kalau surplus anggaran sendiri adalah kelebihan penerimaan pajak setelah pembelanjaan pemerintah, sedangkan defisit anggaran merupakan kebalikan dari surplus anggaran, yaitu kekurangan penerimaan pajak setelah pembelanjaan pemerintah. Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan nasional, serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dalam bentuknya, investasi dibagi menjadi dua, yaitu real investment atau investasi secara nyata yang dilakukan dengan mempunyai aset seperti tanah, pabrik, ataupun barang lainnya. Lalu yang kedua, yaitu financial investment, yaitu investasi dengan menggunakan kontrak seperti saham dan obligasi. Berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan aset, jangka waktu, resiko, serta prosesnya. Investasi berdasarkan aset dibagi menjadi 4, yaitu kekayaan real seperti tanah ataupun pabrik. Yang kedua, kekayaan pribadi seperti emas ataupun barang antik. Lalu yang ketiga, keuangan seperti saham ataupun obligasi. Dan yang terakhir, komoditas seperti kopi ataupun kelapa sawit. Lalu, investasi berdasarkan jangka waktu. Investasi berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, yaitu hanya 12 bulan. Jangka menengah dari 1 tahun sampai 5 tahun. Dan yang terakhir, jangka panjang lebih dari 5 tahun. Investasi berdasarkan resikonya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pasif tanpa melakukan analisis mendalam, dan yang kedua responsif dengan melakukan analisis probabilitas dengan hubungan kasual. Lalu investasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 2, secara langsung tanpa melakukan perantara, tidak langsung tanpa perantara seperti perusahaan. Lalu tujuan investasi. Tujuan investasi yang pertama adalah keberlanjutan saham tersebut. Yang kedua, mendapatkan profit secara maksimal. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Dan yang terakhir, ikut andil dalam pembangunan negara. Dengan demikian, investasi tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ibu bayangin, ayam ini adalah duit. Jadi saham ibaratnya ibu nitipin ayam ke peternakan untuk
disuruh kerja. Nanti peternak akan bagi hasil sama ibu sesuai dengan perjanjian awal. Semakin besar ayam yang ibu titipin ke peternakan, semakin besar juga kepemilikan ibu terhadap peternakan itu. Tapi ibu harus hati-hati, dicek dulu dari awal apakah peternakannya bagus, sehat, dan selama ini bagaimana peternakannya, untung atau rugi. Gimana kalau reksadana? Reksadana ibaratnya ayam punya ibu dikumpulin sama ayam milik orang lain, lalu dicari peternaknya. Ada peternak yang bisa cepat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya tinggi. Ada juga peternak yang lambat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya rendah. Terserah ibu mau pilih yang mana peternaknya. Kalau deposito? Kalau deposito, ibaratnya saya adalah peternak. Ibu titipin ayam ibu ke saya, akan saya urus, akan saya jaga. Tinggal kita berjanjian berapa lama ayamnya mau saya kembaliin. Contoh, 5 tahun. Setelah 5 tahun, ayam ibu akan saya balikin beserta anak-anaknya. Tapi sebelum 5 tahun, ayam ibu tinggal boleh diambil. Emas gimana, Mas? Kalau emas, ibu kasih saya ayam, saya kasih ibu emas. Kenapa emas? Karena harga emas setiap tahunnya cenderung naik, sementara ayam tidak. Obligasi? Obligasi adalah surat utang negara. Jadi, negara minjem ayam sama ibu. Mereka janji sekian tahun akan dibalikin ayam ibu sama anak-anaknya. Nah, ayam-ayam milik ibu ini akan digunakan pemerintah untuk membangun negara. Jadi, saya akan menjelaskan dampak dari defisit anggaran pemerintah melalui penggambaran kurva yang memengaruhi investasi maupun tabungan. Kita bisa menganalisis dampak dari defisit anggaran tersebut dengan penggambaran kurva berikut. Kurva manakah yang bergeser atau kurva mana yang berpengaruh? Kurva yang bergeser ketika pemerintah melakukan defisit anggaran adalah kurva penawaran. Karena sumber penawaran dana pinjaman terdapat pada tabungan nasional yang terdapat pada tabungan swasta dan publik. Perubahan pada keseimbangan anggaran pemerintah itu merupakan perubahan tabungan publik. Defisit anggaran tidak mempengaruhi permintaan terhadap dana pinjaman. Lalu, setelah itu, kurva penawaran apa yang bergeser? Jadi, kurva penawaran akan bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Ketika pemerintah menjalankan defisit anggaran, tabungan publik akan bernilai negatif dan berarti mengurangi tabungan nasional. Jadi, apabila pemerintah meminjam dana, akan mengurangi penawaran dana pinjaman yang tersedia untuk membiayai investasi pada rumah tangga perusahaan. Tersebut dapat dibandingkan. Jadi ketika defisit anggaran mengurangi penawaran dana pinjaman, suku bunga naik dari 5% ke 6%. Akibat kenaikan suku bunga tersebut, banyak peminjam dana pinjaman akan tertekan dengan kenaikan tersebut. Sehingga pembuat penurunan investasi akibat pinjaman pemerintah yang menggeser kurva permintaan dari sebesar $1.200 menjadi $800. Jadi, ketika pemerintah mengalami defisit anggaran dengan mengurangi tabungan nasional, suku bunga akan meningkat sementara investasi menurun. Nanti buat perkenalannya kita pakai yang Ya udah lu sebut aja kalau gitu kalau lu tahu. Ya. Terus nanti dibikin video sama ini buat tulisannya yang di sini. Pakai foto